lagi bersama Langsung Meliana, Langsung Michelle, dan Cewonmen dalam ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua sehingga sampai detik ini kami semua bisa sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau melayakan hati setiap kami, pimpin kami supaya kami siap sungguh-sungguh bisa sekolah minggu dengan baik walaupun di rumah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku bingung nih, enaknya mau beli es krim kan aku tuh, tapi aku tuh bingung mau rasa coklat atau stroberi. Nah, aku tuh sebenarnya pengennya tuh dua-duanya, tapi kalau dua-duanya itu uangku nggak cukup, terus gimana ya? Oh, gampang. Pilih aja yang rasanya mix. Setengah coklat, setengah stroberi. Boom! Jadi deh, combo coklat stroberi ice cream. Delicioso! Wah, so smart, Ce. Aku aja nggak kepikiran gitu. Cici kok bisa kepikiran gitu sih? Itu namanya hikmat. Oh, hikmat itu bisa pilih rasa es krim gitu ya? Bukan hanya soal es krim sih, tapi di semua hal. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. So, kalau mau jadi orang berhikmat, mulai dari mana? Ayo. Berdoa pada Tuhan, bener kan? Betul sekali. Yuk adik-adik, mari kita bersyukur karena Tuhan amat baik mau memberikan kita hikmat. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yang setuju Tuhan itu baik. Mari nyanyi lebih semangat. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers praise. God answers praise. God answers praise. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. Tante Michelle, tahu nggak bedanya anak yang nggak bijak sama anak yang bijak? Oh, bisa bedakan rasa es krim, stroberi dan coklat. Bukan itu sih. Anak yang nggak bijak itu bisanya cuman ngomong, cerewet banget. Tapi kalau anak yang bijak itu biasanya lebih mau mendengarkan kata-kata orang lain. Kayak apa contohnya, Ce? Ini nih, anak yang nggak bijak itu biasanya nggak nurut sama orang tuanya. Kalau anak yang bijak mau mendengar dan melakukan perintah orang tuanya. Oh, jadi anak yang bijak itu anak yang pintar. Betul, tapi bukan pintar karena pelajaran sekolahnya baik atau nilainya 100 loh. Pintar karena anak bijak percaya bahwa jalan Tuhan itu jalan yang terbaik, seperti kata firman Tuhan. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising, praising, praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King.
Ini loh punyaku. Enggak, ini loh Ini punyaku. Lihat ini loh ada coretan, bekas coretan di tasnya ini. Loh, tapi aku loh ya punya yang kayak gini Iya, kok. ini punyaku. Aduh. Aduh, ini ribut apa sih? Dari luar loh sampai kedengeran. Ada apa ini? Ini loh Lause, ini tas dari Mama waktu aku ulang tahun Mama beliin ini. Enggak, aku ya punya yang kayak gini kok. Sudah, jangan ribut lagi. Lause tahu solusinya. Lause mau jadi seperti Raja Salomo yang sangat bijak. Nih ya. Tara! Nah, daripada kalian ribut terus, Lause gunting aja ini tas jadi dua. Jangan Lause, jangan. Jangan gunting dong. Itu kan dari Mama. Ih, setuju Lause. Gunting aja biar adil. Jangan Lause, jangan. Gak apa-apa deh, kasih Michelle aja meskipun daripada digunting. Nah, adik-adik, kira-kira kalian tahu nggak sih tas ini punya siapa? Punya Lause Michelle atau punya Cewenwen? Kira-kira punya siapa? Betul sekali, tas ini punya Cewenwen. Karena tas itu barang favorit dan berharga buat Cewenwen. Jadi Cewenwen milih tas itu untuk diberikan kepada orang lain daripada dirusak. Nah, ini mirip seperti cerita saat Raja Salomo harus menentukan siapa ibu asli dari dua orang wanita yang memperebutkan seorang bayi. Kalau mau hikmat dari Tuhan, kita harus selalu jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. sekali lagi ya, tapi lebih cepat, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Halo? Iya ya. Apa? Donatnya jangan dimakan dulu. 1 jam lagi. Oh jadi ini donat nanti buat makan sama-sama setelah dinner. Oke deh, oke Ma, buat nanti ya. Oke, bye. Halo adik-adik. Nah, sorry ya, tadi Lause ditelepon sama Mama. Nah, hari ini Lause Meliana yang akan cerita buat kalian. Lause mau cerita tentang seorang raja yang penuh hikmat. Nah, tapi Lause yakin ada beberapa yang belum ngerti pasti. Apa itu hikmat, Lause? Hikmat adalah kemampuan untuk kita tahu dan melakukan hal yang benar. Contohnya ini, Lause mau makan donat ini sekarang, bukan 1 jam lagi. Gimana menurut adik-adik? Betul nggak kalau Lause makan donat ini sekarang, nggak mau tunggu nanti? Menurut kalian apa itu hal yang bijak? Apa itu hal yang benar untuk dilakukan? Nah, sekarang Lause mau cerita tentang seorang raja yang sangat berhikmat dan sangat kaya dan dia bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Barusan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengar firman. Kiranya Tuhan yang buka hati dan pikiran kami. Tuhan juga pimpin Lause yang mau bercerita, agar apa yang disampaikannya bisa kami dengar, bisa kami pahami, dan bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum Raja Daud meninggal, dia memberi banyak nasihat yang baik kepada anaknya yang bernama Salomo, supaya Salomo bisa memimpin kerajaan Israel yang begitu besar. Tapi ada satu nasihat yang paling penting buat Salomo. Apa itu? Untuk selalu mentaati firman Tuhan. Akhirnya Raja Daud meninggal dan Salomo diangkat menjadi raja di usianya yang masih sangat muda. Salomo penuh kekhawatiran. Kenapa? Karena ia harus memimpin orang banyak. Dia harus menjadi raja yang begitu. Kerajaannya begitu besar. Nah, suatu malam saat Salomo tidur, Allah muncul dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Allah berkata kepada Salomo, "Salomo, mintalah kepadaku. Apapun yang kau inginkan akan aku berikan kepadamu." Wah, adik-adik, enak banget ya jadi Salomo. Apapun yang diminta mau dikasih loh sama Tuhan. Ayo, kita sekarang tebak-tebakan dulu ya. Kira-kira apa yang Salomo minta? Bayangkan kalau kita ini jadi Salomo. Kita raja, kita masih muda, dan kita akan memimpin orang banyak. Apa yang diminta Salomo? Istana. Kuda poni. Oh bener, istana. Jadi raja, punya istana yang besar, punya kuda sendiri. Siapa yang gak mau? Pasti seru sekali kan? Apalagi coba? Uang, betul. Harta, wah, siapa sih yang gak mau jadi orang kaya? Ya kan? Bisa beli makanan enak, jalan-jalan kemana-mana bisa, punya banyak asisten, ya gak? Apalagi coba? Umur panjang. Bisa jadi raja sampai tua memang enak, Lausu juga mau. Ayo coba yang terakhir apa? Kekuatan, power. Wah, setuju kalau sama yang ini Lausu. Punya kekuatan itu paling enak. Kenapa? Soalnya musuh-musuh gak berani sama kita. Orang-orang gak berani gangguin kita, ya gak? Nah adik-adik, kira-kira apa yang Salomo minta ya? Ternyata adik-adik, semua tebakan kita tadi itu salah. Salomo gak minta uang, dia gak minta harta, dia gak minta istana, dia gak minta umur yang panjang, bahkan kekuatan dia gak minta. Ketika ditanya Allah apa yang dia minta, Salomo menjawab, "Tolong Tuhan, berikan aku hikmat dan kebijaksanaan. Aku tidak tahu cara bertindak dengan benar. Aku tidak tahu cara membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Hanya dengan pertolongan-Mu, aku bisa menjadi raja yang bijak." Wah, mendengar permintaan Salomo, Allah sungguh senang. Allah mengabulkan permintaan Salomo dan memberi Salomo hikmat yang luar biasa. Dan selain itu, Allah juga memberi Salomo harta, kekayaan, umur yang panjang. Semua itu ditambahkannya kepada Salomo. Akhirnya Salomo dikenal sebagai raja yang hebat, raja yang sangat dihargai dan dikenal seluruh orang di negeri. Nah, kalian tahu nggak kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh Salomo? Salomo bisa menolong banyak sekali orang ketika di mana orang-orang ini tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka punya masalah. Salomo juga membuat kerajaan Israel semakin besar, lebih besar daripada ketika Daud menjadi raja. Salomo juga bisa membangun bait Allah yang indah dan megah buat orang-orang bisa beribadah dan berdoa. Yang terakhir, kekayaan Salomo tidak tertandingi. Salomo dikenal orang banyak sebagai raja yang penuh hikmat dan raja yang sangat kaya. Meski begitu, Salomo sadar bahwa semua yang dia milikinya itu adalah pemberian dari Allah. Hingga suatu hari ada seorang ratu yang datang dari negeri yang jauh hanya untuk mengunjungi Salomo. Dia bernama Ratu Sheba. Ratu Sheba ini juga ratu yang kaya. Dia datang dari negeri yang jauh sekali hanya datang untuk menemui Salomo. Kenapa? Apa mau perang? Oh, ternyata bukan. Ratu Sheba mengunjungi Salomo karena ia ingin membuktikan sendiri kehebatan dan kebijaksanaan yang dia dengar dari orang-orang di seluruh pelosok negeri. Dia mendengar bahwa Salomo adalah raja yang penuh hikmat, sehingga dia mau menguji, apa benar sih? Dia memberi Salomo
banyak pertanyaan yang sulit. Nih coba jawab pertanyaanku. Di negeriku situ nggak ada yang bisa jawab ini. Tapi ternyata Salomo bisa menjawabnya dengan tepat. Wow, tapi Ratu Sheba masih ragu-ragu. Bener nggak ya? Apa mungkin kebetulan kali? Akhirnya Ratu Sheba tetap memberi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan banyak sekali kepada Salomo. Tapi Salomo bisa menjawab semua pertanyaan dari Ratu Sheba. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Salomo. Akhirnya Ratu Sheba kagum sekali dan dia memuji. Apa yang kudengar tentangmu itu ternyata benar. Dan aku melihat sendiri bahwa engkau itu sangat bijaksana dan sangat kaya. Ratu Sheba percaya bahwa kalau ada seorang raja yang hebat, Tuhan yang disembahnya itu pasti lebih hebat. Maka Ratu Sheba pun ikut memuji Tuhan yang disembah oleh Salomo. Padahal Ratu Sheba sebelumnya tidak memuji Tuhan. Dan dia berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu. Dan ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Israel dikasih Allah untuk selama-lamanya. Maka ia menjadikan engkau sebagai raja agar engkau bisa bersikap adil dan hikmat. Akhirnya Ratu Sheba pulang kembali ke negerinya dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena dia telah bertemu dengan Raja Salomo yang sangat dikenal akan kebijaksanaannya dan sangat kaya itu. Duh, jadi seharusnya Lause makan sekarang apa nanti ya? Ini enak sekali, ini donat kesukaan Lause. Makan enggak, makan enggak. Makan nih. Tapi Mama tadi bilang nanti aja sama-sama. Satu gigit kali ya. Tapi Lause tahu ini enggak benar, ini tidak bijaksana. Ya enggak adik-adik? Enggak bijaksana. Enggak salah, tapi hal yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah menyiapkan Lause. Kalau tadi tuh nggak boleh Lause, nggak boleh makan dulu, tunggu. Thank you. Nah, Lause sendiri juga kadang masih susah untuk taat melakukan hal yang benar. Nah adik-adik, puji Tuhan ada kabar yang baik buat kita. Buat Lause, buat kalian semua. Kita bisa taat kalau kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita terus tekun berdoa, terus tekun minta sama Tuhan untuk diberi hikmat. Agar kita bisa tahu hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, jadi tapi bukan hanya tahu saja ya, tapi juga mau belajar untuk melakukannya. Percuma kita tahu tapi kita tidak melakukannya. Itu sama saja tidak berhikmat. Salomo melupakan satu hal yang paling penting yang dipesankan oleh Daud. Tadi apa kira-kira? Betul sekali, yaitu mentaati firman Tuhan. Salomo itu memang pintar dan berhikmat, tapi suatu ketika ia memilih untuk tidak taat dan berdosa. Itu sebabnya kita harus memiliki orang yang lebih bijaksana, lebih hebat lagi daripada Salomo sebagai juru selamat kita. Seseorang yang tidak pernah berdosa. Siapa itu? Pasti kalian tahu semua. Tuhan Yesus, betul sekali. Nah, Salomo memang punya hikmat mengetahui apa yang benar, tapi dia tidak selalu melakukan hal yang benar. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Nah, maukah kamu menerima Tuhan Yesus dan minta hikmat dan bisa terus taat padanya? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak yang berhikmat. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa mengetahui dan melakukan hal yang baik dan benar di mata-Mu. Tuhan, pimpin dan sertai kami agar kami bisa terus taat kepadamu dan selalu minta dan selalu mengandalkan kamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 23 ayat 3b.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi adik-adik, hanya Tuhan yang punya hikmat dan kita harus selalu minta pertolongan Tuhan untuk taat kepadanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Lause Michelle. Tadi kalian semua masih ingat kan cerita soal Raja Salomo? Nah, kalau namanya raja berarti pakai apa? Hayo, pakai apa ini? Pakai mahkota. Nah, Lause mau ajarkan kalian semua bikin mahkota supaya kalian bisa jadi Raja Salomo di rumah masing-masing. Oke, pertama kali kalian harus siapkan bahan-bahannya. Apa aja? Kertas, boleh kertas gambar, boleh kertas buat tulis-tulis ya yang kalian punya di rumah. Kemudian ini ya alat-alat tulis. Boleh pensil warna juga boleh. Kalau misalnya mau warna-warni, mau spidol boleh. Terus lem atau boleh pakai isolasi buat nempel di rumah dan gunting. Yang pertama kali harus kalian buat adalah kita buat mahkotanya ya. Pakai apa? Pakai kertas gini. Terus kalian taruh seperti ini di meja. Terus kita bikin mahkota. Ambil sini, terus bikin segitiga. Hap, hap. Ya, segitiga seperti ini. Udah, satunya juga buat kayak gitu. Segitiga. Ya. Udah. Nah, masih bingung kan? Loh kok gini sih Lause? Ya kita gunting dulu ya. Gunting mengikuti seperti yang kalian tulis di sini. Terakhir, hap. Nah, terus kalian taruh yang ini di pinggirkan. Terus kita tinggal pakai ini dan ini. Nah, ini nanti kalian tinggal sambung seperti ini. Hap. Terus kayak gini. Nah, jadi deh mahkota. Kalian kalau mau warna-warna hias-hias boleh kasih nama, misal Lause Michelle. Boleh, terus kasih bunga-bunga. Atau mau gambar pesawat juga boleh. Sudah deh. Adik-adik, kalau kamu bingung atau ragu-ragu tentang sesuatu, baik itu hal yang kecil sampai yang besar, ingat kamu bisa minta pertolongan Tuhan Yesus. Betul sekali, Tuhan Yesus akan menolong kita mengerti mana yang baik dan benar. Dan kalau sudah tahu apa yang benar, ayo kita taat melakukannya. Tuhan pasti memberkati. Sampai di sini ya ibadah hari ini. Mari kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Bye.